The holy country of Indonesia is like an angel. Kami datang bukan untuk berkompetisi, Melainkan memajukan Indonesia merupakan tujuan utama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Taufikur Rahman, leader of MA Unggulan Nuris. And me, Sofrina Ilmadania, as first member. And me, Natasha Nora Maulida, is the second member. Dewan juri yang terhormat, tahukah Anda tentang permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan? Ya, permasalahan tersebut ialah tentang sampah. Mengapa harus sampah? Karena sampah merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum teratasi oleh pemerintah. Dilansir dari Inaplas dan BPS tahun 2018 menyebutkan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang memproduksi sampah sebesar 64 juta ton per tahun dan sebanyak 3,2 juta ton sampah merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Untuk mengatasi permasalahan ini, biasanya masyarakat hanya menggunakan dua cara, yakni menimbunnya di dalam tanah dan membakarnya. Namun hal tersebut malah menimbulkan permasalahan baru, yakni adanya polusi udara akibat pembakaran dan tercemarnya tanah akibat penimbunan sampah. Hal tersebut dapat kita lihat pada slide berita nasional berikut ini. Dikaitkan dengan masalah pandemi saat ini, masalah sampah mulai tercuat dan meningkat tajam. Menurut data Pusat Penelitian Kependudukan LIPI tahun 2020 yang menyatakan bahwasannya faktor yang menyebabkan peningkatan sampah di Indonesia yaitu pembelian barang, yang dimana masyarakat Indonesia menggunakan 1-5 kali dalam 1 bulan. Akan tetapi pada masa pandemi saat ini masyarakat Indonesia menggunakan plastik 1-10 kali dalam 1 bulan. Maka dari itu isu tentang penggunaan sampah di Indonesia dapat dilihat dalam slide nasional berikut ini. Maka dari itu, pemerintah telah mencanangkan sebuah program yang akan rampung pada tahun 2030, yakni program SDGs, Sustainable Development Goals, yang tertuju pada Goals ke-15, yang bertujuan untuk melestarikan ekosistem darat. Sebagai generasi muda, apakah yang harus kita lakukan Dewan Juri? Apakah kita hanya berdiam diri saja? Menunggu datangnya bantuan dari negara lain? Tentu Tidak, bukan? Maka dari itu kami dari tim MA Unggulan Nuris Jember dengan bangga mempersembahkan sebuah Solusi Polistik Studi efektivitas pencampuran umbi sulut dan limbah batang pisang sebagai inovasi plastik yang ramah lingkungan. Dewan juri yang terhormat, mengapa harus bioplastik? Ya, karena bioplastik merupakan plastik yang berbahan dasar dari bahan alami. Menurut Yuana dan kawan-kawan, tahun 2016 menyebutkan bahwasanya bahan yang sering digunakan untuk sintesis bioplastik ialah pati, dan salah satu bahan yang cocok digunakan untuk pembuatan bioplastik ialah umbi suwak. Mengapa harus umbi suwak Dewan Juri? Ya, karena umbi suwak merupakan umbi yang memiliki kandungan pati, yakni senyawa polimer sebagai bahan utama dalam pembuatan bioplastik. Kandungan pati yang terdapat di dalam umbi suwak yakni sebesar 15,7 gram menurut Stoma tahun 2007. Dewan juri yang terhormat, lalu kami melakukan studi eksperimental dengan mencampurkan limbah batang pisang. Batang pisang sendiri memiliki kandungan selulosa sebanyak 63-64%, hemiselulosa sebanyak 20%, dan lignin sebanyak 5%, menurut Anwar 2015. Dilihat dari sisi produksi tanaman pisang mencapai 7,26 juta ton menurut data dari BPS tahun 2018. Dewan juri yang terhormat, untuk metode penelitian yang kami lakukan yang pertama ialah tahap observasi. Observasi yang kami lakukan bertempat di Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Sumbersari. Kami memilih daerah Sumbersari karena daerah tersebut adalah daerah yang paling dekat dengan peneliti. Untuk tahap 2 yaitu studi pustaka. Studi pustaka yang kami lakukan dengan menggunakan buku, jurnal, makalah, literatur dari perpustakaan sekolah, dan informasi dari internet. Untuk tahap ketiga yaitu eksperimen. Eksperimen yang kami lakukan menggunakan 2 tahapan. Pertama ialah tahap pembuatan, yang kedua ialah tahap pengujian. Di sini untuk tahap pengujian kami melakukan 4 uji. Yang pertama ialah uji biodegradabilitas, yang kedua ialah uji ketahanan panas, yang ketiga ialah uji mekanik, yang keempat ialah uji daya serap air. Cara pembuatan polistik. Yang pertama adalah melakukan perbandingan komposisi bahan yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan bahan yang paling cocok.
dan kami menambahkan kontrol berupa menambahkan gliserol sebanyak 10 mili pada semua perbandingan. Selanjutnya proses sterir atau pemanasan yang bertujuan untuk homogenasi pati umbi suwek dan batang pisang. Lalu proses pengeringan yang bertujuan untuk mengeringkan bioplastik setelah proses sterir bahan. Lalu proses yang terakhir yaitu pengujian produk yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari Polustik. Dewan juri yang terhormat, dari beberapa pengujian tersebut didapatkan beberapa hasil. Yang pertama, uji biodegradabilitas. Kami menggunakan uji biodegradabilitas dengan perbandingan 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, dan 5:5. Didapatkan hasil bahwasannya perbandingan 7:3 merupakan perbandingan yang paling efektif karena dapat mengurangi massa seberat 0,76 gram pada hari ketiga. Untuk uji tahap 2 yaitu uji ketahanan panas, kami menggunakan perbandingan sama yaitu 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, dan 5:5. Dan kami menggunakan kontrol suhu sebesar 95 derajat. Dan dihasilkan bahwasanya perbandingan 5:5 memiliki efektivitas lebih tinggi daripada perbandingan lainnya, yaitu mencapai waktu 28 detik sampai sampel mengalir. Untuk uji tahap 3 yaitu uji mekanik, kami melakukan dengan perbandingan yang sama dan mendapatkan hasil bahwasanya perbandingan 5:5 memiliki efektivitas lebih daripada perbandingan lainnya yang menghasilkan elastisitas sebesar 3,9%. Untuk ujian terakhir yaitu uji daya serap air, kami menggunakan perbandingan sama dengan perbandingan yang lainnya. Menurut Siswanti tahun 2008 yang menyatakan bahwasannya peningkatan jumlah komponen bersifat hidrofobik dapat meningkatkan kelarutan pada bioplastik. Maka dari itu perbandingan 10:0 merupakan perbandingan yang paling tepat dengan kontrol massa sebesar 6 gram dan dapat dihasilkan bioplastik dengan daya serap air sebesar 16,66%. Hal tersebut disebabkan karena adanya selulosa yang terdapat dalam tumbuhan pisang. Menurut Blackwell tahun 1986 menunjukkan bahwasanya selulosa merupakan salah satu senyawa hidrofobik. Kami mendapatkan hasil tersebut dengan menggunakan rumus berikut ini. Untuk rencana ke depan, kami telah membidik beberapa sasaran sebagai agen dari produk kami yaitu produk Polustik. Untuk yang pertama ialah peneliti sebagai penemu inovasi. Yang kedua ialah pelajar sebagai alat penggerak dan pengembang Polustik. Yang ketiga ialah pelaku industri. Kami yakin dan kami percaya bahwa produk kami tidak dapat terimplementasikan secara langsung kepada masyarakat. Perlu adanya pelaku industri sebagai pengembang dan memperjualbelikan produk Polustik. Dan yang terakhir ialah pemerintah sebagai pendukung adanya kampanye penggunaan plastik organik. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan di atas bahwasannya uji biodegradabilitas menunjukkan bahwa bioplastik dengan perbandingan 7:3 memiliki keunggulan dibandingkan perbandingan lainnya karena dapat mengurangi massa seberat 0,76 gram pada hari ketiga. Dewan juri yang terhormat, berikut merupakan gambar prototipe dari produk kami yaitu produk Polustik, yang mana produk Polustik telah kami uji dengan 4 pengujian yaitu uji biodegradabilitas, uji ketahanan panas, uji mekanik, dan uji daya serap air. Dan berikut merupakan gambar dari uji ketahanan panas dan uji daya serap air. Dan dapat disimpulkan bahwasanya produk kami yaitu produk Polustik dapat dikembangkan menjadi plastik komersial yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebanggaan profesi bukan karena materi. Akan tetapi, seberapa banyak kamu bisa mengabdi Untuk Indonesia bersatu, Indonesia maju dengan menggunakan Polustik bersama kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.